Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dan sahabat pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel DIY Garden Jogja, channel yang membahas tentang dunia tanaman, dunia buah-buahan yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas cara mengatasi tanah gersang, tanah yang kering, tanah yang kurang subur, hanya bermodal bahan sederhana, sehingga tanah kita akan subur dan terbebas dari patogen yang mengganggu, sehingga tanah tersebut ketika ditanami akan menghasilkan tanaman yang hijau royo-royo dan akhirnya akan panen melimpah. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini, silakan untuk subscribe, like, dan komen. Berkomentarlah yang positif, berkomentarlah yang membangun sehingga channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Jangan lupa untuk juga mencet lonceng notifikasi. Di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama sinau, sama-sama belajar, dan sama-sama mengaplikasikan ilmu-ilmu baru yang dapat membantu saudara-saudara kita para petani di luar sana. Tetapi sebelumnya kita intro dulu, Nah, kita tunduk poin aja. Kita siapkan bahan yang pertama, yaitu arang kayu. Nah, arang kayu ini kita gunakan untuk menyuburkan tanah-tanah kita, baik di pot ataupun di lahan langsung di perkebunan ataupun di sawah. Adapun arang kayu bermanfaat menetralkan herbisida, menetralkan pestisida, menyuburkan tanah, mengurangi kadar air tanah, melindungi tanaman dari jamur, menjaga kelembapan tanah, menekan hama dan penyakit atau menghilangkan hama dan penyakit, menetralisir asam tanah, media tanam, dan bahan baku pembuatan bokasi. Nah, kita haluskan, jadi kita modalnya itu 3 genggam arang tadi, lalu kita tumbuk-tumbuk agar nanti bisa menyatu dengan bahan-bahan lainnya. Nah, ini cukup murah dan mudah didapat, bahkan kalau di desa-desa bisa membakar sendiri atau membuat sendiri arang ini. Terbuat dari kayu yang tidak terpakai atau kayu-kayu yang kurang bisa digunakan dalam hal pembangunan, jadi biasanya untuk dibakar dan dijadikan sebagai arang. Nah, kita tumbuk-tumbuk, setelah halus lalu kita masukkan ke dalam ember. Ini sangat efektif untuk menjaga kesuburan tanah kita serta menyehatkan tanah kita, sehingga tanaman-tanaman yang ditanam di media tersebut atau tanah tersebut akan subur, hijau royo-royo, terhindar dari hama penyakit. Nah, kita masukkan setelah halus. Ini sangat praktis, murah, dan tentunya efektif untuk menyuburkan tanah kita serta menetralisir dari sisa-sisa pestisida juga. Nah, ini nanti dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Nah, selanjutnya kita ambil bahan yang kedua, yaitu air cucian beras atau yang kita kenal biasanya air leri. Ini biasanya ibu-ibu atau istri kita itu biasanya membuangnya ketika mencuci beras untuk dimasak. Nah, kita ambil yaitu cucian pertama dan kedua saja, sehingga masih lekat dengan campuran nutrisi dari beras tersebut. Adapun air cucian beras itu mengandung nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium,
sulfur, besi, vitamin B1 dan sebagainya. Sumber Laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan Pangan UGM tahun 2011. Nah, selanjutnya kita gunakan yaitu EM4. EM4 ini di dalamnya terdapat mikroorganisme. Nah, jadi terdapat mikroorganisme karena mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus, jamur fermentasi Actinomycetes, bakteri fotosintetik, bakteri pelarut fosfat dan ragi. Itu kandungan dari EM4. Nah, selanjutnya kita gunakan yaitu trichoderma. Nah, ini trichoderma. Ini kita cukup menggunakannya sedikit saja. Nah, kita buka agak susah ini. Trichoderma sp adalah sejenis cendawan atau fungi yang termasuk kelas Ascomycetes. Trichoderma sp memiliki aktivitas antifungal. Di alam, Trichoderma sp banyak ditemukan di tanah hutan maupun tanah pertanian atau pada substrat berkayu. Fungsi trichoderma yaitu sebagai agen biokontrol karena bersifat antagonis bagi jamur lainnya, terutama yang bersifat patogen. Menangani masalah kerusakan tanaman akibat patogen juga. Jadi sangat efektif untuk menyehatkan media tanam kita, baik di pot ataupun di hutan di kebun kita. Hanya bermodal bahan-bahan tadi, yaitu pertama arang dicampur dengan air cucian beras 1,5 liter, lalu dikasih EM4 sebanyak 1 sendok makan, lalu kita tutup. Ini kita diamkan selama 1 jam atau lebih, dan selanjutnya bisa dikocorkan dengan dicampur air 1:15. Nah, 1:15. Jadi kalau ini 1 liter berarti dia beri air campuran 15 liter. Nah, ini kita ambil karena ini airnya sekitar 1 liter, maka kita gunakan yaitu racikan tadi sekitar 70 sampai 100 ml. Nah, kita aduk-aduk agar tercampur bahan tersebut dengan air media tadi. Lalu kita kocorkan per tanaman sekitar 100 cc per tanaman kayak gini. Kalau tanaman kecil ya, kita gunakan 100 cc. Ini juga 100 cc karena tanaman cabai ini termasuk tanaman kecil. Cabai, terong, tomat ataupun tanaman-tanaman kecil maka gunakan 100 cc per tanaman. Dan jika tanaman besar maka gunakan sekitar 500 cc per tanaman seperti durian, rambutan, kelengkeng, mangga dan sebagainya, sehingga tanaman-tanaman tersebut akan subur kembali karena tanah tersebut dibenahi yaitu dengan biotron ini ya. Nah, bisa juga diaplikasikan pada ladang-ladang kita atau sawah-sawah kita, terutama tanaman-tanaman seperti ini yaitu tanaman melon. Ini kita kasih sekitar 50 cc sampai 100 cc sehingga akan terhindar dari patogen. Dikocorkan ke bagian pangkal dan tentunya akan membenah
tanah tersebut menjadi subur kembali dengan bahan-bahan tadi, dan cukup murah karena kita memakainya trigodermanya cuma 2 sendok. Jadi yang pertama itu arang 3 genggam, air cucian beras 1,5 liter, trigoderma 2 sendok, dan EM4 1 sendok. Lalu diaduk-aduk sehingga tercampur bahan-bahan tersebut, dan akhirnya setelah diproses pendiaman selama 1 jam baru diaplikasikan dengan dicampur air 1:15 sampai 1:20. Nah, demikianlah sahabat tani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada, pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi panjenengan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, BEMS.